Niatku untuk bersamamu itu tulus. Apapun kekuranganmu akan kuterima. Sekelam apapun masa lalumu, tak akan aku permasalahkan. Akan kutemani kau dari titik terendahmu, sekalipun hanya satu yang kuminta darimu. Hargai aku dan jadikan aku satu-satunya untukmu. Belajarlah dari segelas kopi. Di warung pinggir jalan, kafe mewah, atau hotel bintang 5, kopi yang sama bisa memiliki harga berbeda. Nilainya bukan pada kopinya, tapi pada tempat dan cara ia disajikan. Begitu pula hidupmu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang menilaimu, tetapi bagaimana dan di mana kamu menempatkan dirimu. Hargai diri, bangkit, dan tunjukkan potensi terbaikmu. Duduklah bersama orang yang membuatmu berkembang, bukan yang menenggelamkanmu. Lingkungan itu seperti tanah. Kalau subur maka benihmu akan tumbuh, tapi kalau gersang, maka benih terbaik pun akan sulit hidup. Karena itu, pilihlah teman yang lebih baik darimu. Dari segi kualitas, dari segi cara berpikir, dari segi semangat hidup. Sebab manusia itu seperti besi. Kalau ditempa dengan api maka ia jadi kuat. Tapi kalau dibiarkan berkarat, maka ia akan rapuh. Ingat, bergaul dengan orang yang hebat tidak akan merendahkanmu, justru akan menarikmu naik ke arah yang sama. Jangan biarkan dirimu berlama-lama di lingkaran yang hanya membuatmu diam di tempat. Hidup ini singkat, dan setiap orang di sekelilingmu adalah cermin. Jadi pastikan kamu berkaca pada cermin yang memantulkan versi terbaik dari dirimu. Aneh ya kenapa orang yang paling spiritual justru sering lahir dari puing-puing kehidupan. Dia dulu saudagar, sukses, punya segalanya, uang, jabatan, dan pengaruh. Sampai suatu saat bisnisnya runtuh, pasangan yang ia cintai pergi. Dan ia jatuh bukan cuma karena secara finansial, tapi juga batin. Orang bilang itu karma, namun semesta menyebutnya panggilan pulang. Karena terkadang, kamu harus dilucuti dari semua yang bukan dirimu, agar kamu bisa menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Jiwa tak pernah bangkit di tengah kenyamanan. Ia bangkit saat tak ada lagi yang bisa dipeluk, kecuali sang pemilik langit. Banyak orang baru mengenal makna saat kehilangan harta. Baru belajar mencintai diri sendiri setelah ditinggalkannya. Paham arah hidup saat jabatan dicabut. Kenapa ini terjadi? Karena sesungguhnya bangkit spiritual itu bukan soal mencapai kebahagiaan duniawi atau kesuksesan dalam arti sempit. Bangkit spiritual adalah proses mengenal dan menyatu dengan diri sejati. Dia adalah perjalanan kembali kepada sumber, di mana kita akhirnya menyadari bahwa kita bukan hanya tubuh ini, bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi bagian dari energi yang lebih besar dan yang lebih luas, yaitu sang pemilik alam semesta ini. Kebangkitan spiritual seringkali bukan pilihan, tapi proses pembersihan. Bukan karena kamu buruk, tapi karena jiwa kamu sudah waktunya naik level. Kamu yang dulu hanya fokus pada dunia luar, sekarang dipaksa untuk melihat ke dalam. Dan apa yang kamu temui adalah kekuatan dan kedamaian yang tidak pernah bergantung pada hal-hal eksternal. Seringkali kita pikir sedang dihukum, padahal kita sedang dibentuk. Kekayaan, jabatan, harta, hubungan, semua itu hanya lapisan luar dari apa yang ada di dalam diri kita. Dan ketika lapisan itu runtuh, apa yang tersisa adalah diri sejati, yang lebih terhubung dengan sang pemilik alam. Ini adalah panggilan untuk mengenal diri yang lebih dalam, untuk kembali ke pusat, untuk merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada apa yang dunia berikan. Jadi kalau kamu merasa hidupmu dihancurkan, bisa jadi ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang sebenarnya. Karena kejatuhan bukan akhir dari cerita. Itu hanya cara semesta membuka pintu lain, yaitu yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bermakna. Mungkin ini saatnya kamu baca ulang blueprint jiwa, mau titik. Karena di balik hancurnya dunia luar,
Ada panggilan yang besar menunggu untuk disadari.